Halo lagi, selamat datang di pembahasan kita ya. Kali ini kita mau lihat sesuatu yang praktis banget nih. Studi kasus dari SMA At-Tajdid Boarding School. Ceritanya, gimana sih mereka pakai data rapor pendidikan 2025 yang baru, yang Mei kemarin itu loh, buat bikin rencana perbaikan yang, ya, nyata gitu di sekolah. Kita dapat infonya ini langsung dari laporan internal sekolah mereka. Betul, intinya sih kita mau coba bedah bareng gimana angka-angka, skor, peringkat dari rapor pendidikan itu bisa diterjemahin jadi langkah strategis yang konkret. Ini contoh bagus lah ya, gimana sekolah itu pakai bukti, pakai data buat ningkatin kualitas layanannya. Penting banget ini, apalagi buat Anda yang mungkin penasaran gimana sih data itu beneran dipakai di lapangan. Bukan cuma jadi, ya tumpukan laporan aja. Oke, siap. Mari kita bongkar bareng studi kasusnya. Jadi, rapor pendidikan 2025 ini ngasih gambaran yang agak campur aduk ya buat SMA At-Tajdid ini. Di satu sisi, ada yang bagus banget. Kemampuan literasi siswa mereka itu oke punya, 93,33% udah di atas kompetensi minimum. Bahkan katanya masuk peringkat, wah 1-20% teratas seprovinsi dan nasional. Terus, iklim keamanan sekolah juga dinilai baik. Aman lah. Iya, benar. Itu sisi positifnya dan itu bagus. Tapi, nah ini dia, data yang sama juga nunjukin area-area kritis yang kayaknya perlu segera dibenahi deh. Yang paling kelihatan menonjol itu indikator kualitas pembelajaran. Skornya cuma sedang, angkanya 59, dan kalau kita lihat lebih dalam lagi nih, subindikator manajemen kelasnya itu skornya rendah banget, cuma 57,54. Posisinya juga di peringkat bawah 81-100% terbawah. Ini sinyal kuat loh, ada tantangan besar di sana buat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Nah, ini agak, gimana ya, menarik sekaligus aneh gitu. Kan tadi katanya refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru itu justru dinilai baik. Tapi kok manajemen kelasnya, yang bagian dari pembelajaran juga kan, malah skornya rendah banget. Itu gimana ya penjelasannya? Nah, itu dia. Pertanyaan bagus. Laporannya memang nggak detail banget ngejelasin kenapa bisa gitu, tapi ini fenomena yang cukup sering terjadi sih. Bisa jadi, gini, gurunya itu sadar kalau perlu ada perbaikan. Refleksinya bagus kan, berarti? Tapi mungkin belum nemu cara yang pas, atau belum terbiasa gitu menerapkan strategi manajemen kelas yang efektif di lapangan. Atau bisa juga, refleksinya udah bagus, tapi pas prakteknya di kelas, ya, belum konsisten aja. Selain itu, ada lagi nih yang perlu jadi perhatian. Kemampuan numerasi mereka itu ada penurunan. Meskipun capaiannya secara umum masih baik ya, 73,33% siswa di atas minimum, tapi ada penurunan 12,38% dibanding tahun 2024. Turun ya, lumayan juga, 12%-an. Terus, ada info nggak turunnya itu di bagian mana spesifiknya? Ada, laporannya nyebutin kelemahan utamanya itu teridentifikasi di domain geometri. Selain numerasi, ada juga catatan soal karakter. Khususnya subindikator kemandirian siswa, skornya juga rendah. Cuma 48,37 dan ini turun 7,70 poin dari sebelumnya. Terus ada lagi, pemahaman siswa tentang hukuman fisik itu juga turun. Ini penting nih buat penguatan disiplin positif. Dan terakhir, soal pemanfaatan sumber daya sekolah buat peningkatan mutu, itu juga masih masuk kategori sedang. Jadi ya PR-nya lumayan banyak ternyata. Jadi polanya mulai kelihatan ya. Ada kekuatan di literasi, tapi ada penurunan di numerasi, khususnya geometri. Terus ada area yang skornya rendah banget kayak manajemen kelas dan kemandirian siswa tadi. Terus gimana sekolah ini memproses semua data ini buat nentuin prioritas? Kan banyak tuh catatannya. Nggak bingung gitu milihnya mana dulu? Mereka pakai alur yang sistematis kok. Namanya siklus perencanaan berbasis data atau PBD. Itu ada tahapannya. Identifikasi dulu masalahnya apa aja dari data, terus refleksi. Kenapa ya kok bisa gini? Dicari akar masalahnya, baru deh benahi lewat perencanaan, dan nanti benahi lagi lewat implementasi dan evaluasi. Kunci suksesnya proses ini menurut laporan mereka, itu ada di kolaborasi. Jadi nggak cuma kepala sekolah aja mikir. Mereka ngajak semua pihak duduk bareng. Ada kepala sekolah, guru, komite sekolah, bahkan sampai perwakilan siswa juga dilibatkan loh. Diskusi bareng, nggak cuma lihat angka, tapi benar-benar ngebahas akar masalahnya apa, dampaknya gimana. Nah, dari situ akhirnya disepakati 3 prioritas perbaikan. Oh, jadi ada diskusi bareng ya? Oke, 3 prioritas tadi apa aja? Hasilnya, mereka fokus ke 3 hal ini.
Pertama, ningkatin kualitas pembelajaran. Nah, ini fokus utamanya perbaikan manajemen kelas, yang tadi skornya rendah. Kedua, ningkatin kemampuan numerasi, khususnya di domain geometri yang turun itu. Dan ketiga, ngembangin karakter kemandirian siswa yang skornya juga rendah tadi. Oke, 3 prioritas utama. Kualitas pembelajaran, fokus manajemen kelas, numerasi, fokus geometri, sama karakter kemandirian. Jelas. Terus dari prioritas ini, langkah konkretnya gimana? Apa cuma jadi, rencana di atas kertas aja? Atau beneran ada aksi nyata yang disiapin? Prioritas ini langsung dijabarkan detail ke dalam rencana kegiatan tahunan sekolah (RKT) sama rancangan anggaran dan kegiatan sekolah (ARKAS). Jadi jelas mau ngapain dan duitnya dari mana. Contoh kegiatannya nih spesifik banget. Buat manajemen kelas, mereka rencanain pelatihan guru pakai platform Merdeka Mengajar. Itu loh PMM yang dari Kemdikbud. Ditambah lagi ada diskusi rutin di komunitas belajar guru internal mereka, ngebahas strategi disiplin positif. Terus buat numerasi, ada pelatihan buat guru biar bisa ngerancang media pembelajaran geometri yang interaktif. Sama ada kegiatan ekstrakurikuler baru, namanya Math Club. Kalau buat kemandirian siswa, mereka pakai pembelajaran berbasis proyek intrakurikuler, contohnya proyek rancang masa depan, plus ada sesi mentoring mingguan. Wah, keren ya. Jelas banget gitu rencana kegiatannya. Sampai ada nama proyek dan klub segala. Terus dananya gimana tuh? Buat jalanin semua itu kan perlu biaya. Betul, perlu biaya. Rencana ini didukung anggaran totalnya sekitar 18 juta rupiah. Sumbernya dari dana BOS reguler, dan di ARKAS itu dirinci jelas alokasinya. Misalnya buat bayar honorarium narasumber atau pembicara pas pelatihan, terus buat biaya workshop kepemimpinan instruksional, buat bikin media pembelajaran interaktif tadi, sampai buat beli alat tulis dan materi untuk proyek-proyek siswa. Wah, lengkap banget ya alurnya. Mulai dari lihat data rapor pendidikan, nemuin masalah spesifik, diskusi nentuin prioritas, bikin rencana aksi yang detail, sampai anggarannya pun jelas dari mana dan buat apa aja. Pertanyaan terakhir nih, gimana cara mereka mastiin rencana sebagus ini beneran jalan? Dan gimana cara ngevaluasinya nanti? Nah, implementasinya itu udah diintegrasikan langsung ke dalam kalender akademik tahun ajaran 2025-2026, jadi udah terjadwal. Terus, evaluasinya juga direncanain, bakal dilakuin secara berkala, katanya sih per 3 bulan gitu, buat mantau kemajuannya. Mereka bahkan sampai netapin target kuantitatif yang jelas loh, misalnya, targetnya skor manajemen kelas itu harus naik minimal 10 poin. Terus proporsi siswa yang kemampuan numerasinya di atas kompetensi minimum, targetnya naik jadi 50%. Dan yang bagus lagi, mereka juga buka ruang buat penyesuaian rencana. Jadi kalau nanti hasil evaluasi atau ada masukan dari guru atau siswa, bilang perlu ada yang diubah, ya rencananya bisa disesuaikan. Fleksibel gitu. Keren banget sih ini contoh dari SMA At-Tajdid. Benar-benar nunjukin ya gimana data dari rapor pendidikan itu bisa jadi fondasi yang kuat banget buat perencanaan perbaikan sekolah. Jadi nggak cuma angka, tapi bisa jadi aksi nyata yang terukur, sistematis, dan nggak berhenti pas sudah nemu masalah aja. Tapi lanjut terus sampai ke solusi dan evaluasi. Iya, betul. Yang menurut saya patut banget dicatat itu ya usaha mereka buat nutup siklus PBD-nya itu loh. Dari analisis data awal sampai ke rencana evaluasi dan penyesuaian. Ini nunjukin komitmen yang serius buat perbaikan berkelanjutan. Tapi ya, kita tahu juga, tantangan yang sering muncul di banyak sekolah kan biasanya gimana caranya menjaga momentum ini terus ada. Gimana caranya biar penggunaan data itu jadi bagian dari budaya sehari-hari di sekolah, jadi kebiasaan, bukan cuma sekedar proyek sesaat pas ada rapor pendidikan baru aja. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan menarik juga buat Anda para pendengar renungkan. Seberapa penting sih membudayakan data ini, menjadikannya teman ngobrol sehari-hari dalam pengambilan keputusan di sekolah, dibandingkan sekedar punya rencana yang bagus di atas kertas aja?